Kejagung pegang bukti penetapan tersangka perusak bencana Sumatera. BMKG pasang lebih dari 10.000 detektor pantau gempa tsunami. Prabowo jenguk korban tabrakan supir mobil SPPG. Bayi tewas dianiaya ayah kandung. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Dan pemirsa, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dan informasi seputar olahraga. Bersama saya, Deo Manik. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa dari Presiden Prabowo Subianto yang menggelar sidang Kabinet Paripurna dengan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan pemirsa, sidang Kabinet Paripurna ini membahas perkembangan kinerja pemerintah dalam membantu korban bencana alam di Aceh dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta dengan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, Kepala dan Wakil Kepala Badan, serta utusan khusus Presiden. Sidang Kabinet Paripurna ini membahas perkembangan kinerja pemerintah dalam membantu dan mengevakuasi korban bencana alam di Aceh dan Sumatera. Dalam pidato pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan dirinya terus memonitor kondisi masyarakat di wilayah terdampak bencana alam. Presiden juga memonitor proses pemberian bantuan dari seluruh kementerian dan lembaga, mulai dari bantuan logistik, makanan, obat-obatan, akses listrik, akses jalan, hingga bantuan hunian. Presiden Prabowo berencana membentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk membantu percepatan proses evakuasi korban bencana alam. Saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Di sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo juga menerima laporan dari sejumlah kementerian, diantaranya Menteri Perumahan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, hingga Panglima TNI dan Kapolri. Sidang Kabinet Paripurna ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah untuk membantu wilayah terdampak bencana hingga pulih kembali. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mengungkapkan terdapat 31 perusahaan yang sedang diselidiki terkait bencana banjir bandang yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Komandan dari Satgas PKH, Majen TNI Dodi Triwinarto, mengatakan di Provinsi Aceh terdapat 9 perusahaan, di Sumatera Utara 8 perusahaan, dan di Sumatera Barat 14 perusahaan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan penyebab bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Sebanyak 31 perusahaan diduga bertanggung jawab atas bencana tersebut. Komandan Satgas PKH, Majen TNI Dodi Triwinarto, mengatakan di Provinsi Aceh terdapat 9 perusahaan yang diduga berkaitan langsung dengan bencana, khususnya di wilayah daerah aliran sungai atau DAS. Di Sumatera Utara, Satgas PKH mengidentifikasi 8 perusahaan, termasuk kelompok pemegang hak atas tanah atau PHT, yang diduga berkaitan dengan bencana di sejumlah wilayah DAS. Sementara itu di Sumatera Barat, Satgas PKH menduga terdapat 14 perusahaan lokal yang berkaitan dengan bencana banjir dan longsor di 3 wilayah daerah aliran sungai. Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS daerah aliran sungai itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, DAS yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, identitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH memastikan akan memberikan sanksi administrasi kepada perorangan atau korporasi yang melakukan perusakan lingkungan di 3 provinsi terdampak banjir Sumatera. Pemirsa, sanksi administrasi yang diberikan adalah berupa ganti rugi. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH memastikan setiap subjek hukum yang diduga turut berkontribusi atas terjadinya bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akan dimintai pertanggungjawaban. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengatakan bahwa Satgas PKH telah melakukan langkah-langkah identifikasi terkait perbuatan pidana atas bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera tersebut. Selain proses pidana, subjek hukum yang bertanggung jawab baik perorangan maupun korporasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa evaluasi perizinan yang telah dikeluarkan. Selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga diputuskan tadi akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan jika mereka memiliki izin. Akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemerintah yang akan melakukan evaluasi regulasi peraturan mulai dari sektor lingkungan hidup hingga perbaikan tata kelola. Hal ini dilakukan guna mencegah bencana serupa tidak kembali terjadi. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi, peraturan sektor lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang wilayah, energi dan sumber daya alam, termasuk perbaikan keseluruhan tata kelola. Menurutnya, apabila regulasi dan tata kelola diperbaiki, akan mencegah kejadian bencana terulang kembali. Ia menegaskan Satgas PKH akan terus bekerja secara optimal dalam melakukan penertiban kawasan hutan. Guna mencegah kejadian bencana berulang kembali, pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi peraturan di sektor lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang wilayah, energi dan sumber daya alam, termasuk perbaikan keseluruhan tata kelola, sehingga keberadaan Satgas PKH memang di Perpresnya memang untuk penertiban kawasan hutan, ini akan kita optimalkan dengan secepat mungkin, melakukan perbaikan juga tata kelola selain dengan proses penindakan secara
pidana. Dengan harapan apabila regulasi dan tata kelola diperbaiki, ini mudah-mudahan tidak akan berulang kembali seperti bencana yang kita saksikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung telah mengumpulkan data dari para ahli terkait proses penyelidikan dalam bencana di Sumatera. Polisi juga akan menetapkan tersangka dari 19 saksi yang sedang dalam proses pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri hingga saat ini masih memproses pemeriksaan 19 saksi dari kasus bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Setelah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung, polisi juga akan segera menetapkan tersangka dari beberapa saksi yang saat ini menjalani proses pemeriksaan. Bareskrim Mabes Polri juga belum menyebutkan perusahaan-perusahaan yang akan ditetapkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas banyaknya kayu yang ikut tersapu banjir bandang di Sumatera. Bertanya, kami tentunya mewakili pemerintah telah menyediakan sumber daya yang luar biasa. Karena kasus ini adalah kasus yang luar biasa, pemerintah tentunya menyediakan sumber daya manusia yang paling hebat, kemudian dana yang luar biasa untuk melakukan pengungkapan kasus ini. Demikian pula aturan-aturan yang diterapkan tentunya juga semua aturan yang akan bisa menjerat pelaku tindak pidana yang luar biasa ini. Kami terapkan tindak pidana lingkungan hidup, kemudian pencucian uang, sekaligus nanti pertanggungjawaban perorangan ataupun korporasi. Hingga saat ini proses penyidikan juga masih berjalan. Para pelaku juga akan dijerat dengan ancaman hukuman seumur hidup, mengingat banyak jumlah korban jiwa serta dampak bagi lingkungan. Kejaksaan Agung dalam proses penetapan tersangka juga turut membawa staf jaksa peneliti agar sejak awal mengetahui kondisi dan fakta lapangan, sehingga mempermudah proses penuntutan ke depannya. Dari Jakarta, Theo Fandi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik di Tipiter Bareskrim Polri. Penyidikan ini terkait dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh sebuah korporasi besar. Setelah dilakukan koordinasi antara Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk proses penyelidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang memperparah dampak bencana alam di Sumatera, Jampidum Kejaksaan Agung telah menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan terhadap perusahaan atau korporasi besar yang memperparah bencana alam di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada 16 Desember 2025 yang mengakibatkan korban meninggal dan kerusakan lingkungan dalam skala besar. Kejaksaan juga telah berkoordinasi dengan penyidik sesuai dengan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru yang isinya mengharuskan penuntut umum dilibatkan sejak tahap penyidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara berkualitas dan tanpa adanya ego sektoral, serta memperlancar dalam pemberkasan perkara. Kejaksaan juga menegaskan bahwa dalam peristiwa yang terjadi di wilayah bencana, khususnya di Sumatera yang sudah terdapat bukti yang tidak dapat disangkal. Teman-teman media semuanya, pertama, Kejaksaan selaku penuntut umum sudah mendapatkan surat perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik di Tipiter atas dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi di seputaran Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh sebuah korporasi. Ini yang kemudian menjadi titik bahwa perbuatan ini tidak sekedar hanya tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tapi yang utama adalah mengakibatkan bencana atau diduga ada faktor sebab akibat di situ. Nah, kemudian dari posisi itu kami selaku peneliti jaksa penuntut umum kita berkoordinasi sejak awal, apalagi amanat KUHAP yang baru nanti pasal 58 sampai 62 KUHAP yang baru itu mengamanatkan penyidikan itu penyidik menggandeng penuntut umum sejak awal. Tujuannya satu, kita ingin menegakkan hukum ini dengan benar, berkualitas, dan jangan sampai ada ego sektoral, apalagi berkas bolak-balik. Tujuannya satu, ini ada satu peristiwa pidana, kita sudah sepakat tadi sudah digelar, bukti-buktinya nyata, peristiwanya nyata, korbannya nyata, tidak bisa dibantah lagi. Tugas kita selaku penegak hukum, kita akan bersama-sama memfaktakan ini menjadi fakta yuridis, dan nanti akan kita gelar, kita bawa ke pengadilan, dan
Yang utama adalah kita ingin meminta pertanggungjawaban korporasi terkait dengan pemulihan. Kejaksaan Agung dan Bareskrim Mabes Polri juga telah menyepakati sanksi terhadap korporasi harus dimintai pertanggungjawaban, terutama terkait pemulihan lingkungan dan ganti kerugian sesuai pasal 112 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kejaksaan Agung tetap akan memproses penyelidikan perkara ini untuk segera dituntaskan secara hukum, sekaligus menjadi harapan masyarakat dalam mencapai keadilan dan menjalankan arahan Presiden terkait penegakan hukum lingkungan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan Bailey penghubung antara Provinsi Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan via Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, telah selesai dibangun. Dan pemirsa, kini jembatan tersebut mulai bisa digunakan oleh masyarakat mulai Sabtu 12 Desember 2025. Jembatan Bailey penghubung antara Provinsi Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan via Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru telah selesai dibangun dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sejak Sabtu 12 Desember 2025. Jembatan yang dibangun oleh personel TNI Yonzipur ini dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Meskipun demikian, akses untuk kendaraan roda 4 menuju Desa Garoga di Batang Toru, Tapanuli Selatan dari Tapanuli Tengah untuk saat ini hanya bisa menjangkau sampai titik sungai buatan imbas banjir bandang. Perjalanan masyarakat menuju Batang Toru masih perlu dilanjutkan dengan berjalan kaki menyeberangi wilayah terdampak. Tampak pada Minggu 14 Desember 2025, banyak warga yang memanfaatkan jembatan darurat ini. Sebagian besar adalah korban terdampak banjir bandang yang membawa barang-barang mereka ke desa tetangga. Pembangunan jembatan Bailey merupakan salah satu upaya percepatan pemulihan warga masyarakat terdampak banjir bandang di wilayah Batang Toru, Tapanuli Selatan dan sekitarnya. Jembatan ini diharapkan dapat mempermudah akses mobilitas harian warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari TNI melalui Brigif 25 Siwah Kodam Iskandar Muda melaksanakan pembersihan puskesmas yang terdampak banjir di Aceh Tamiang. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan agar kembali dapat melayani masyarakat secara optimal. Prajurit TNI dari Brigif 25 Siwah Kodam Iskandar Muda mengerahkan personil untuk membersihkan puskesmas Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang pada Senin 15 Desember 2025. Sebanyak 23 personil diterjunkan untuk membersihkan ruang pelayanan, ruang perawatan, halaman puskesmas, hingga saluran air yang juga dipenuhi lumpur dan material sisa banjir. Pembersihan dilakukan secara menyeluruh agar fasilitas satu kesehatan dapat kembali berfungsi dan juga memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen TNI dalam mendukung percepatan pemulihan fasilitas umum, khususnya sarana kesehatan yang memiliki peran vital pasca bencana. Proses pembersihan juga dilakukan secara gotong royong bersama tenaga kesehatan dan juga warga setempat sebagai wujud sinergi TNI dan masyarakat. Dengan kembali beroperasinya puskesmas diharapkan dapat minimalisir resiko penyakit pasca banjir serta menjamin kesehatan warga. Ciana Bila, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan 323 dapur MBG dialihkan untuk membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemirsa, program ini langsung bergerak cepat untuk menyediakan makan bergizi bagi para pengungsi. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember menyampaikan bahwa sebanyak 323 satuan pelayanan pemenuhan gizi dari program makan bergizi gratis kini beralih fungsi menjadi dapur umum untuk membantu masyarakat terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 109 SPPG berada di Aceh, 148 di Sumatera Utara, dan 66 di Sumatera Barat, menyediakan makanan bergizi bagi para pengungsi. Dapur-dapur MBG ini didukung oleh anggaran yang selalu tersedia untuk wilayah terdampak bencana, sehingga pelayanan dapat terus berjalan. Secara nasional, hingga saat ini telah berdiri 17.555 SPPG di 38 provinsi, yang telah melayani 50,39 juta pelajar, sekaligus membuka lapangan kerja bagi 741.985 orang. Program MBG juga melibatkan 41.389 pemasok dalam distribusi makanan bergizi. Terkait dengan tanggap bencana di halaman 9, alhamdulillah di Provinsi Aceh ada 109 SPPG, di Provinsi Sumatera Utara ada 148 SPPG, di Provinsi Sumatera Barat ada 66 SPPG, total 323 SPPG yang dikonversi dari melayani penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil menyusui,
karena terdampak kemudian melayani pengungsi. Kita pastikan seluruh virtual account di daerah bencana, kita pastikan selalu tersedia uangnya agar bisa tetap melayani pengungsi. Serapan anggaran program MBG hingga kini mencapai 58 triliun rupiah atau 81% dari pagu. Hingga akhir Desember sebanyak 19.000 SPPG baru akan didirikan untuk memperluas jangkauan program, menjadikan dapur-dapur MBG salah satu pilar utama dalam mendukung ketahanan gizi masyarakat di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan sebanyak 2.600 rumah hunian tetap di wilayah bencana Sumatera akan dibangun tanpa menggunakan APBN. Meskipun demikian, dirinya menyebut masih membutuhkan sekali lagi rapat koordinasi untuk membahas legalitas tanah yang akan digunakan. Menko PKP Marwarar Sirait menyampaikan bahwa sudah ada 2.600 rumah hunian tetap atau huntap di wilayah bencana Sumatera terdiri dari Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang akan dibangun menggunakan dana non-APBN. Hal ini sebagaimana disampaikan Marwarar melalui laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin sore. Meski begitu, Marwarar memastikan sebelum nantinya ada sebuah lembaga negara yang mengordinir pembangunan huntap tersebut. Ia meminta agar dirinya melalui Kementerian PKP untuk bisa melaksanakan rapat koordinasi, salah satunya terkait dengan status tanah. Kepada Bapak Presiden dan saya selalu laporkan kepada Bapak Seskap, Menseknek, kita dari hari Sabtu bergerak cepat ya, gotong royongnya. Waktu hari Sabtu, hari Minggu kemarin di Hambalang saya laporkan 2.000, tadi malam ada tambahan 500, tambah lagi 100, sudah ada 2.600 gotong royong ya, non APBN. Tentu kita juga sudah persiapan seperti tadi sudah saya sampaikan, tim PKP sudah melakukan survei di 3 provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, daerah-daerah yang tentu kita cari dengan 3 kriteria ya, secara kontur tanahnya jangan harus aman dari banjir, dari longsor, jangan memindahkan dari yang tidak aman ke tempat yang tidak aman juga gitu. Jadi harus benar-benar detail itu, aman. Di Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, proses pemulihan pasca banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus berjalan. Pemirsa, pemulihan bukan hanya terkait membangun kembali rumah dan juga infrastruktur, melainkan trauma yang masih dirasakan para penyintas, terutama anak-anak. Berbagai langkah dilakukan secara kolaboratif untuk proses pemulihan pasca banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Langkah ini untuk membantu masyarakat bangkit termasuk memulihkan kondisi psikososial para penyintas. Pemulihan tidak hanya tentang membangun kembali rumah dan infrastruktur, melainkan ada luka yang lain yang perlu dirangkul, yaitu trauma yang masih dirasakan para penyintas terutama anak-anak. Melalui layanan dukungan psikososial, para pekerja sosial merawat luka trauma anak-anak secara bertahap. Dengan pendekatan penuh kasih sayang, para pekerja sosial berinteraksi melalui aktivitas bermain, bernyanyi dan bercerita, menciptakan ruang anak yang aman untuk mendukung proses pemulihan. Tak hanya itu, pendampingan psikologi bagi orang tua dan anak serta layanan gratis turut diberikan sebagai bagian dari proses pemulihan menyeluruh. Melalui layanan psikososial ini, anak-anak diharapkan dapat kembali menemukan rasa aman dan percaya diri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dalam sidang kabinet. Kepala BMKG menyampaikan telah memasang lebih dari 10.000 detektor untuk memantau gempa dan juga tsunami. Dan pemirsa, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan juga keselamatan masyarakat terhadap perubahan cuaca ekstrim dan mitigasi bencana. Dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menyampaikan
bahwa BMKG telah memasang lebih dari 10.000 detektor untuk memantau cuaca, gempa bumi, dan potensi tsunami. Alat-alat ini dipantau melalui 191 stasiun UPT di seluruh Indonesia. Faisal menyebut sepanjang 2025 tercatat lebih dari 40.000 gempa, dengan 917 diantaranya dirasakan warga dan 24 bersifat merusak. Selain itu, BMKG juga memasang 38 lightning detector untuk memantau lokasi dan intensitas petir. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi pemantauan cuaca dan fenomena alam yang berpotensi membahayakan masyarakat. Ini terpantau di UPT BMKG, stasiun-stasiun yang tersebar di 191 daerah di Indonesia. Dengan 10.000 lebih aloptama yang memantau kondisi cuaca dan gempa tsunami. Kita bisa memprediksi petir akan terjadi di mana, kapan, akibat dari kondisi cuaca yang ada di sekitarnya. BMKG juga tengah mengembangkan sistem perakiraan cuaca berbasis dampak atau impact-based forecast. Sistem ini tidak hanya menyajikan perakiraan cuaca, tetapi juga memperhitungkan risiko, keterpaparan, dan kerentanan masyarakat, sekaligus memberikan rekomendasi langkah yang harus diambil untuk meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi. Sistem IBF merupakan implementasi panduan dari WMO dan kerangka pengurangan risiko bencana global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menyampaikan Indonesia akan memasuki puncak musim hujan pada Januari hingga Februari mendatang. Untuk mengantisipasi hujan ekstrim tersebut, BMKG melakukan modifikasi cuaca di 6 titik wilayah Indonesia. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember menyampaikan bahwa Indonesia akan memasuki puncak musim hujan pada Januari hingga Februari mendatang. Pada periode tersebut, curah hujan diperkirakan meningkat signifikan di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini turut dipengaruhi keberadaan siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan juga 95S yang juga berpotensi memicu hujan ekstrim. Faisal menjelaskan modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah strategis untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Menurutnya, upaya tersebut mampu menurunkan intensitas curah hujan hingga 20 dan 50%. Saat ini BMKG telah melaksanakan modifikasi cuaca di 6 titik, diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Lampung. Operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan untuk mencegah awan-awan hujan yang mendekati daratan Indonesia. Jadi kalau dia mendekat, nanti awan hujan, awan konvektif itu kita semai dengan bahan semai dari NaCl agar dia jatuh di tempat-tempat seperti di perairan atau di laut atau di tempat-tempat yang tidak berbahaya. Atau kalau sudah sampai misalnya di atas Jakarta, itu kita tebarkan kapur tohor atau CAO agar dia terpecah dan tidak terjadi hujan. Jadi ini sangat membantu untuk mengendalikan atau memitigasi bencana-bencana hidrometeorologi yang mungkin diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Tapi kami sudah menyampaikan bekerjasama dengan BNPB, BPBD, serta Basarnas serta Kantor SAR untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang. Selain melakukan modifikasi cuaca, BMKG bersama instansi terkait terus meningkatkan pemantauan dan kesiapsiagaan di berbagai wilayah. Faisal mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, namun tetap tenang demi mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya dari Badan Karantina Indonesia yang melepas ekspor perdana durian beku ke China dari kawasan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Total sebanyak 48 ton durian beku diekspor sebagai tonggak baru perdagangan komoditas hortikultura Indonesia ke pasar internasional. Badan Karantina Indonesia atau Barantin secara resmi melepas ekspor perdana durian beku ke Tiongkok dari Citerep, Kabupaten Bogor pada Senin 15 Desember 2025. Kepala Barantin Sahat M. Panggabean menyatakan ekspor perdana ini merupakan hasil dari proses panjang yang membutuhkan waktu serta sumber daya yang tidak sedikit. Ini agak unik teman-teman durian ini, kalau kita compare dengan durian yang ada di negara-negara Thailand dan segala macam. Kita bisa menjelaskan kepada pihak Cina bahwa durian kita ini bisa memenuhi syarat dan rasanya enak. Ya, mereka sudah mencoba durian ini, mereka coba dan memang enak. Nah ini spesifik memang durian ini durian jenis montong. Tapi selain montong juga sebenarnya bisa jenis yang lainnya. Ya, nah ini mereka kita kirim montong dulu, ini baru 48 ton.
Durian beku senilai 5,1 miliar rupiah ini telah diolah di Jawa Barat dan juga akan dikirimkan ke pelabuhan Qingdao, Tiongkok melalui pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas terwujudnya pelepasan ekspor perdana durian beku ke Cina yang juga dilaksanakan di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmen untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna memperkuat ekosistem industri durian lokal termasuk melibatkan tenaga kerja daerah serta Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kabupaten Bogor. Ini baru perdana, baru pertama. Tentunya nanti langkah-langkah yang diambil kita akan evaluasi bersama-sama. Dan dari pihak beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor, ini pertama juga ekspornya tidak melalui DKI, tapi ekspornya melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga dana bagi hasil pun kembali ke pemerintah Kabupaten Bogor. Ekspor perdana ini diharapkan menjadi pembuka akses pasar yang lebih luas bagi komoditas durian Indonesia serta mendorong peningkatan daya saing produk hortikultura nasional di pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari awak media atau jurnalis dari berbagai media mengikuti upacara pembukaan pembekalan prosedur kedaruratan pada daerah rawan. Pembekalan ini sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan terhadap awak media dalam menjalankan tugas jurnalistik pada wilayah dengan tingkat resiko yang tinggi. Kementerian Pertahanan menggelar upacara pembukaan pembekalan terhadap awak media mengenai prosedur kedaruratan pada daerah rawan di Menlatpur Kostrad Karawang, Senin 15 Desember 2025. Kegiatan pembekalan ini dibuka secara langsung oleh Kapuspen TNI Maijen TNI Freddy Ardianza sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan terhadap awak media dalam menjalankan tugas jurnalistik pada wilayah dengan tingkat risiko yang tinggi. Pembekalan yang dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 20 Desember mendatang dirancang sebagai langkah strategis untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman prosedur kedaruratan bagi para awak media. Dengan membagikan berbagai materi seputar sejumlah isu pertahanan, peran fungsi TNI, dasar-dasar keselamatan, pola koordinasi wilayah tugas, dan antisipasi bencana, serta respon awal dalam kondisi darurat, diharapkan awak media memiliki kesiapsiagaan, kemampuan adaptasi, dan profesionalitas yang semakin kuat dalam menjalankan tugas jurnalistik pada daerah rawan tersebut. Dalam konteks pertahanan, peran awak media menjadi semakin penting karena informasi yang akurat dan terpercaya dapat membantu masyarakat memahami situasi, menumbuhkan kesadaran bela negara, serta memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan pertahanan nasional. Namun demikian, peliputan di daerah rawan bukanlah hal yang mudah. Risiko yang dihadapi oleh awak media, mulai dari potensi bencana alam, konflik sosial, hingga gangguan keamanan, menuntut adanya kesiapsiagaan yang matang, baik dari sisi teknis maupun mental. Undang-undang menegaskan bahwa keselamatan jurnalis adalah tanggung jawab setiap institusi terkait, termasuk pemerintah, TNI, dan pihak penyelenggara kegiatan di lapangan. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Prabowo Subianto mengakhiri peninjauan 2 hari ke wilayah bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Dan pemirsa, pemerintah memastikan akses ke lokasi terjangkau dan stok pangan bagi korban tercukupi. Di Pangkalan Udara Suwondo, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu 13 Desember, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan 2 hari ke wilayah bencana di Aceh dan Sumatera Utara untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan melihat langsung progresnya. Selama peninjauan, Prabowo juga menyapa korban bencana untuk memberi dukungan moral. Prasetyo menambahkan kebutuhan dasar seperti pakaian, obat-obatan, dan air bersih bagi para korban sudah terpenuhi. Sementara hampir seluruh rumah sakit yang sempat lumpuh kini mulai berfungsi meski belum optimal. Prasetyo juga mengapresiasi kerja keras semua pihak mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, relawan hingga masyarakat dan perusahaan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada warga Aceh dan Sumatera Utara yang menyambut kunjungan Prabowo dengan hangat serta meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama kegiatan tersebut. Semua wilayah sudah bisa terjangkau. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat semua juga kami cek stok kita mencukupi, kebutuhan pangan mencukupi, termasuk air bersih di Tamiang. Terus-menerus kita lakukan perkuatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari PT Pertamina Persero yang menyalurkan bantuan pembangkit listrik tenaga surya di Aceh Tamiang. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik pada posko penanganan bencana.
Dalam upaya mendukung kebutuhan listrik di lokasi terdampak bencana, PT Pertamina menyalurkan bantuan pembangkit listrik tenaga surya untuk menunjang operasional posko penanganan bencana di Aceh Tamiang, Aceh pada Sabtu 13 Desember 2025. Bantuan tersebut berupa 7 paket PLTS yang masing-masing dilengkapi panel surya berkapasitas 590 WP, inverter 1000 WP, dan juga baterai 20 WH. Serta 7 paket solar LED 40 watt dengan daya tahan hingga 8 jam per hari. Pasokan listrik dari PLTS tersebut digunakan untuk menopang sejumlah sektor penting antara lain operasional dapur umum, penerangan tenda pengungsian warga, penerangan water treatment plant, serta kegiatan posko-posko penanganan bencana di lokasi terdampak. Selain Aceh Tamiang, bantuan serupa juga disalurkan ke wilayah lain. Pertamina menyiapkan 5 paket PLTS untuk mendukung pemulihan pasca bencana di sejumlah daerah terisolasi di Sumatera Barat yang dijadwalkan dipasang pada Senin 15 Desember, serta 3 paket PLTS untuk penanganan pasca bencana di Sibolga yang saat ini masih dalam proses pengiriman melalui jalur darat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Aceh, di mana jalan dan jembatan yang sempat terdampak banjir bandang kini mulai kembali berfungsi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja keras petugas dalam membuka akses utama tersebut. Saat kunjungan ke Langkat, Sumatera Utara pada 13 Desember, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada petugas yang bekerja keras membuka kembali akses utama di wilayah terdampak banjir bandang Aceh, termasuk jembatan dan jalan penghubung yang kini mulai berfungsi. Kepala Negara menekankan bahwa pembukaan akses menjadi prioritas agar distribusi bantuan dan mobilitas warga berjalan lancar. Selain Aceh Tamiang, pemerintah memastikan akses di Bener Meriah juga telah kembali tersambung. 2 pekan sebelumnya, banjir bandang dan longsor telah merusak infrastruktur konektivitas antar provinsi sehingga sebagian masyarakat sempat terisolasi. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 36 titik ruas jalan terdampak bencana di Aceh. Prabowo juga menegaskan pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur dan melakukan pengecekan di berbagai titik yang sebelumnya terisolasi termasuk aliran listrik. Ia berharap pemulihan dapat selesai secara bertahap dalam waktu dekat sambil memastikan pemerintah bekerja secara maksimal. Saya ke Tamiang sudah tembus saya kira dari sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas, luar biasa pekerjaan mereka. Bener Meriah juga saya kira sudah jembatan sudah berfungsi ya, Bener Meriah ya, jembatan sudah berfungsi ya. Saya kemarin dari Takengon, Bener Meriah, masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, bagian masih banjir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari Menteri PPPA Arifah Fauzi menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengiriman bantuan logistik kemanusiaan ke wilayah Sumatera. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemulihan korban bencana banjir di wilayah Sumatera. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi dengan Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Aceh melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui kapal pengawas Orka 6 milik KKP di pangkalan PSDKP KKP Muara Baru, Jakarta Utara pada Sabtu 13 Desember 2025. Arifah menyampaikan apresiasi kepada KKP serta mitra seperti Perempuan Konghucu Indonesia, Unilever, dan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa turut berempati membantu masyarakat Sumatera sekaligus mendoakan pemulihan korban dan kelancaran penanganan pasca bencana. Bantuan kemanusiaan berupa logistik hingga pakaian layak pakai akan dikirim untuk membantu korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Arifah menuturkan dalam penanganan bencana, Kementerian PPPA menekankan pendekatan sensitif gender, pendataan terpilah perempuan dan anak, reunifikasi keluarga terpisah, serta layanan mobil sapa untuk pendampingan, informasi dan kebutuhan trauma healing. Hari ini kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan juga beberapa mitra kami ada dari Perempuan Konghucu Indonesia, dari Unilever, dan juga dari UNFPA. Bagaimana kami berkolaborasi untuk bersama-sama membantu keluarga kami yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Perempuan dan anak ini termasuk kelompok rentan dalam berbagai situasi, khususnya situasi dalam kondisi bencana. Untuk ibu-ibu yang dalam kondisi hamil,
sedang menantikan kelahirannya 2 minggu lagi. Kami sudah berkoordinasi secara intens dengan 3 dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak di 3 provinsi. Di situ ada trauma healing, kemudian ada klaster tentang kesehatan reproduksi. Jadi ada pengawalan, ada pendampingan, kemudian ada edukasi juga bagaimana seorang ibu mempersiapkan kelahirannya di suasana yang terbatas seperti itu. Jadi ini juga bukan dari kementerian kami saja, tapi juga kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan lain sebagainya. Pendampingan psikososial pun juga dilakukan berkelanjutan bagi perempuan, anak, dan keluarga di pengungsian melalui kolaborasi dengan kementerian terkait, serta pemerintah daerah agar pemulihan mental berjalan optimal pasca bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jagat dunia maya dibuat tersentak dengan video yang memperlihatkan perjuangan rakyat Aceh dalam menghadapi musibah pasca banjir bandang. Pemirsa, salah satu warga dalam video menyampaikan pesan emosional kepada pemimpin Aceh Mualem. Ia memohon agar sang gubernur jangan menangis lagi dan tetap semangat dalam menghadapi bencana. Jangan nangis lagi, Mualem. Sederet video yang berseliweran di media sosial membuat banyak warganet meneteskan air mata. Duka mendalam itu sangat terlihat dari sosok Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau yang dikenal dengan sebutan Mualem. Tampak ia beberapa kali terlihat tak kuasa menahan air mata melihat penderitaan warganya. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat sejumlah warga harus berjuang keras untuk melintasi jalanan berlumpur tebal dan menyeberangi jembatan yang rusak parah sambil memanggul karung berisi logistik. Kondisi ini membuat bahan pangan sulit didistribusikan ke daerah terdampak. Akibatnya masyarakat di wilayah tengah tersebut harus menempuh perjalanan ekstrim sejauh lebih dari 100 km menuju Biron atau Lok Semawe demi mendapatkan pasokan makanan dan kebutuhan pokok. Salah satu warga dalam video menyampaikan pesan emosional kepada pemimpin Aceh Mualem. Dengan nada keras, ia memohon agar sang gubernur jangan menangis lagi. Pesan ini menyoroti penderitaan dan ketangguhan masyarakat Aceh Tengah yang kini mendesak adanya solusi cepat dan bantuan darurat untuk memulihkan akses jalan dan mengatasi krisis pangan. Jangan nangis lagi, Mualem. Nanti mongon Mualem. Konflik Aceh sudah kita hadapi, damai sudah kita pelihara Mualem, tsunami Aceh sudah kita tangani, gempa serempah di dataran tinggi Tanjung Gayo sudah kita hadapi Mualem, COVID-19 sudah kita lalui juga Mualem, bencana longsor dan banjir Sumatera sama-sama kita lalui Mualem. Jangan nangis lagi, masyarakat bersama Mualem, jangan cengeng. Aceh itu adalah raih pada pejuang, bangsa yang paling sulit untuk ditaklukkan. Bangun Mualem. Kalau pemimpin menangis, kami masyarakat lemah Mualem. Postingan ini menuai banyak komentar warganet, tak sedikit yang mengaku sedih dengan kondisi di Aceh dan memohon doa keselamatan untuk tanah Rencong. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee yang memastikan bahwa rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang pengupahan sudah berada di Istana Negara. Menaker mengatakan bahwa saat ini prosesnya tinggal menunggu ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee memastikan bahwa rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang pengupahan sudah berada di Istana Negara. Yasir Lee juga berharap RPP itu dapat segera ditekan supaya dapat segera diumumkan. Hanya saja dia belum bisa memastikan apakah pengumuman UMP itu akan disampaikan langsung oleh Presiden atau tidak. Namun dia memastikan bahwa peningkatan UMP kali ini dapat menggembirakan bagi para pekerja. Lebih lanjut, menurutnya pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan kalangan pekerja. Seperti tahun lalu ditentukan peningkatan UMP naik 6,5% beserta dengan adanya bantuan dan insentif yang juga diberikan. UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Kapan Pak? Kapan? Iya, tadi barusan sudah di meja beliau. Tunggu kalau bisa hari ini, kalau nggak besok tandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan. Yang umumkan Presiden apa? Nanti besok kita lihat. Tapi yang jelas, yang pertama saya ingin sampaikan juga bahwa pemerintah komit terkait dengan kesejahteraan buruh. Jadi ada yang banyak bertanya kepada saya gitu ya, terkait dengan komitmen. Ya saya sampaikan bagaimana 1 tahun perjalanan kami dengan Pak Presiden. Tahun lalu upah 6,5%, ada bantuan hari raya, bagaimana pemerintah serius terkait dengan May, ada diskon iuran JKK, JKP, kemudian bagaimana kita ya penambahan manfaat JKP 60% ya untuk 60% gaji selama 6 bulan, kemudian ya macam-macam. Itu menunjukkan komitmen kita
bahwa kita sangat concern terkait dengan kesejahteraan buruh. Dan yang kedua, kita tunggu aja, ini sedang kami menunggu tanda tangan dari Pak Presiden, dan insya Allah beberapa bocorannya, satu, kita komit untuk menjalankan amanat dari MK. Jadi artinya satu di situ untuk memberdayakan Dewan Pengupahan Daerah secara aktif. Kemudian yang kedua artinya di situ akan ada range yang memberikan kesempatan kepada Dewan Pengupahan Daerah untuk menentukan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Adapun beberapa bocoran yang sudah diberikan juga dipastikan penentuan UMP kali ini sudah sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi, seperti memberdayakan Dewan Pengupahan Daerah secara aktif hingga penentuan UMP berdasarkan rentang ataupun range. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, limbah tinja kini tak lagi sekedar limbah. Di Jakarta Timur, limbah dari toilet warga diolah menjadi gas yang aman digunakan untuk memasak. Dan pemirsa, inovasi ini hadir melalui instalasi tangki septik komunal biogas yang terbukti memberikan manfaat lingkungan, sekaligus juga menghemat biaya rumah tangga warga. Melalui instalasi tangki septik komunal biogas, limbah tinja dari toilet warga diolah melalui proses fermentasi hingga menghasilkan gas metana yang aman digunakan untuk memasak. Gas hasil olahan ini menghasilkan api biru tanpa bau sehingga aman dan nyaman digunakan oleh warga sehari-hari. Inovasi sederhana ini telah diterapkan di sejumlah wilayah Jakarta Timur dan terbukti mampu menekan praktik buang air besar sembarangan hingga 0%. Selain memberi dampak positif bagi lingkungan, penggunaan biogas juga membantu warga untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG dengan potensi penghematan biaya rumah tangga mencapai Rp1.200.000 per tahun. Saat ini sebanyak 439 kepala keluarga atau sekitar 1.424 jiwa di Jakarta Timur telah merasakan manfaat instalasi biogas ini. Instalasi tangki septik komunal biogas terdapat di wilayah Pekayon, Rusunami, Bidara Cina, dan juga Kelurahan Rambutan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperluas pembangunan tangki septik komunal biogas hingga skala perumahan di berbagai wilayah, sebagai bagian dari upaya pengolahan limbah yang juga ramah lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mendagri tegaskan mekanisme Komite Percepatan Pembangunan Papua. Informasi lengkapnya sejenak. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menjenguk korban insiden tabrakan sopir mobil Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta pada Selasa 16 Desember. Prabowo menuju ruang perawatan untuk melihat kondisi para korban yang dirawat di RS tersebut dan juga menyapa pihak RS dan warga serta anak-anak di lokasi rumah sakit. Baik-baik kamu ya. Ya, berani ya. Presiden RI Prabowo Subianto menjenguk korban insiden tabrakan sopir mobil Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta pada Selasa 16 Desember. Prabowo tiba di rumah sakit pukul 12.15 siang. Saat tiba, Prabowo langsung menyapa pihak rumah sakit dan juga para warga serta anak-anak di lokasi dengan berpelukan dan bersalaman. Kemudian Prabowo menuju ruang perawatan untuk melihat kondisi para korban yang dirawat di rumah sakit tersebut. Mereka terdiri atas guru dan juga siswa yang turut menjadi korban dalam kecelakaan di SDN Kalibaru 1 Cilincing, Jakarta Utara. Prabowo ditemani Kepala BGN Dadan Hindayana menengok satu persatu korban. Anak-anak tersenyum saat dihampiri oleh Presiden Prabowo ke ruang rawat. Peninjauan langsung oleh Presiden ini dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan optimal dan juga merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para siswa dan guru yang terluka akibat insiden tersebut. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat untuk membahas mekanisme kerja Komite Percepatan Pembangunan Papua. Dan hal ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian konsolidasi pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di kantor Kemendagri Jakarta Pusat pada Senin 15 Desember 2025. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian konsolidasi pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua. Menurut Tito, Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap percepatan pembangunan di Papua dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah. Komite ini diharapkan oleh Bapak Presiden untuk betul bisa mensinkronkan program dari awal. Setelah itu mengawasi, bukan hanya mengawasi program kepala daerah, tapi juga mengawasi program yang ada di kementerian lembaga tadi. Ya enggak. Setelah itu dilakukan evaluasi reguler, entah 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, melapor kepada Presiden. Dan setelah itu ada evaluasi bersama. Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Felix Wanggai menyebut, pertemuan tersebut dihadiri 6 gubernur serta 42 bupati dan wali kota setanah Papua bersama dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Ia menegaskan pembentukan Komite Eksekutif Papua merupakan keputusan untuk memadukan dua sayap besar dalam percepatan pembangunan, yakni kementerian dan juga lembaga di suatu sisi serta pemerintahan daerah di sisi lain. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang memasuki libur Natal dan akhir tahun baru, Korlantas Polri dan serta unsur lainnya melakukan koordinasi terkait arus lalu lintas di jalur wisata Puncak. Korlantas Polri melakukan penanganan laka lantas yang bekerja sama dengan Jasara Harja yang siap menjaga kenyamanan dan keamanan di libur Natal dan Tahun Baru. Dalam rangka memasuki libur akhir tahun, Korlantas Polri lakukan evaluasi dan pemantauan jalur lalu lintas yang dihadiri juga oleh unsur Jasara Harja, Kepolisian dan PDJT tentang hambatan dan solusi yang akan dilakukan saat memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya jalur wisata Puncak Bogor yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru, hingga mengakibatkan kemacetan. Langkah preventif dan juga antisipasi pun dilakukan selain membuat rekayasa lalu lintas ganjil genap serta proses one way kontraflow. Pihak kepolisian akan menurunkan personilnya di sejumlah titik rawan kemacetan dengan menyiapkan pos-pos pelayanan masyarakat. Dan hari ini kami ada di Puncak dan kami telah mendapat pemaparan kesiapan daripada skenario bagaimana mengelola arus lalu lintas yang ada di Puncak, baik dari Kasatlantas Kabupaten Bogor, Kasatlantas Kota Bogor dan Cianjur. Tentunya kolaborasi antar Polres dan Satlantas ini sangat penting ketika nanti terjadi puncak arus yang ada di Gadok menuju ke Puncak sampai ke Cianjur, Sukabumi, Garut. Nah, ini kolaborasi ini penting sehingga ritme daripada flow itu bisa kita kelola dengan baik. Sudah pasti bahwa akan terjadi bangkitan arus, ya sudah pasti. Weekend saja cukup padat. Apalagi nanti ada pada saat kegiatan operasi itu ada tempat-tempat pos pengamanan, pos pelayanan. Di situ ada traffic accident analysis. Dan tadi Pak Dirut sudah menyampaikan juga bahwa sebelum operasi kita sudah melakukan langkah-langkah upaya agar supaya peristiwa kecelakaan itu bisa kita kelola dengan baik. Jadi sudah kita persiapkan semua. Agus mengimbau bagi masyarakat yang hendak berlibur dan juga atau menghabiskan malam pergantian tahun agar memperhatikan kondisi mesin kendaraan serta kondisi fisik sang sopir karena penyebab kecelakaan disebabkan oleh dua sebab tersebut, human error dan juga kendaraan yang tidak layak untuk jalan. Interoperabilitas kami sudah bekerja sama juga dengan Korlantas di 36 Polda, 430-an Polres, seluruh 29 dan kantor wilayah kami 67 kantor cabang dan 2.765 rumah sakit itu siap menangani korban kecelakaan lalu lintas. Tapi tentu saja kami berharap tadi sudah disampaikan upaya-upaya pencegahan terus kami lakukan. Ya. Himbauan tentu saja pertama adalah patuhi rambu-rambu lalu lintas, ikuti seluruh arahan petunjuk dari polisi lalu lintas, dan utamanya adalah ketika akan melakukan perjalanan pastikan pengendaranya dalam keadaan sehat,
mobilnya juga fit sehingga dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dan selamat. Selain antisipasi kemacetan, antisipasi laka lantas menjadi salah satu tujuan utama di dalam pertemuan yang dilakukan di wilayah Puncak. Hal ini disiapkan Dewi Aryani Susana, Dirjen Jasara Harja, bahwa pihak Jasara Harja pun telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membuat posko-posko atau layanan sebagai rujukan jika terjadi kecelakaan. Diharapkan dengan persiapan yang sudah cukup matang ini, masyarakat bisa menikmati libur dengan rasa aman dan nyaman. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menggelar rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pelayanan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemirsa, rakor digelar sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan Nataru yang aman, nyaman, dan humanis dalam semangat transformasi Polri. Dalam rakor tersebut, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atas dukungan dalam persiapan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pada kesempatan itu, Kapolri juga menyampaikan duka cita mendalam atas bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, serta mengajak seluruh pihak mendoakan para korban agar diberikan kekuatan. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat saat Nataru 2025 hingga 2026 diprediksi meningkat sebanyak 8,83 juta orang atau 7,9%, dengan total pergerakan mencapai 119,5 juta orang. Arus mudik diperkirakan terjadi pada 20 dan 24 Desember 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026. Untuk menjamin keamanan, Polri bersama TNI dan instansi terkait menggelar Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Sebanyak 146.701 personil gabungan diterjunkan, terdiri dari personil Polri, TNI, dan unsur terkait lainnya. Polri juga menyiapkan 2.903 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu untuk mengamankan lebih dari 44.000 objek, meliputi gereja, terminal, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, hingga objek wisata. Pemerintah turut memberikan stimulus untuk mengurai kemacetan, antara lain diskon tarif angkutan laut, penyeberangan, diskon tiket kereta api 30%, serta diskon tiket pesawat 13 hingga 14%. Menyikapi potensi cuaca ekstrim, Polri dan seluruh pihak terkait juga diminta mewaspadai bencana alam sesuai prediksi BMKG di sejumlah daerah. Pemerintah juga sudah memberikan stimulus yang diberikan dalam rangka untuk mengurai kemacetan, antara lain memberikan diskon tarif dasar angkutan laut, kemudian penyeberangan, diskon tiket kereta api sebanyak 30%, serta diskon tiket pesawat ya sebanyak atau sebesar 13-14% yang diberlakukan pada periode perjalanan mulai tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026. Polri menegaskan keberhasilan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 memerlukan kolaborasi seluruh pihak serta peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang memastikan persediaan BBM dan LPG aman selama libur Natal dan Tahun Baru. Dalam hal ini, Pertamina menyiagakan SPBU, terminal, dan fasilitas tambahan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan persediaan BBM dan LPG tetap mencukupi selama libur Natal dan Tahun Baru, meski Indonesia masih dalam masa pemulihan pasca bencana. Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember 2025 setelah mengecek langsung data ketersediaan energi. Bahlil juga merinci ketahanan stok BBM bersubsidi, RON 90 mencapai 18 hari, RON 92 dan RON 95 masing-masing 22 dan 28 hari, sedangkan stok solar nasional berada di kisaran 15 hingga 17 hari. Pasokan LPG diperkirakan cukup untuk 14 hari. Kementerian ESDM memproyeksikan konsumen bensin meningkat 7,2% dan LPG naik 5,2% selama periode 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Untuk Nataru, insya Allah aman Bapak, sekalipun kita kena di persoalan di bencana. Jadi ini semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional. Sebagai langkah antisipasi, PT Pertamina menyiagakan 125 terminal BBM, 7.885 SPBU dan juga 27 depot pengisian pesawat.
Pertamina juga menyiapkan fasilitas tambahan di titik-titik yang berpotensi mengalami lonjakan permintaan, memastikan ketersediaan energi tetap aman selama Nataru. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan sosialisasi anti korupsi bertema Satukan Aksi Basmi Korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Dunia 2025. Oleh karenanya pemirsa, Kemenko Pangan menggandeng KPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas. Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta KPK untuk terus mengawal dan mendampingi pelaksanaan program-program unggulan Kemenko Pangan agar pengelolaan anggarannya dapat berjalan dengan baik. Zulhas juga mengatakan Kemenko Pangan memiliki anggaran yang cukup besar senilai hampir 600 triliun rupiah untuk dikelola dalam program-program strategis seperti makan bergizi gratis, pengelolaan waste to energy, hingga swasembada pangan. Oleh karenanya Kemenko Pangan menggandeng KPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip akuntabilitas. Karena Menko Pangan ini membidangi program-program unggulan Bapak Presiden dan dananya begitu besar, kami minta dikawal, ya, dibantu oleh KPK agar apa yang kita programkan ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga dengan BPKP dan BPK juga, ya, agar tadi anggarannya kan besar sekali. Kami ada MDG di sini, ada Kopdes, ada pangan dan lain-lain, besar sekali. Kita tidak ingin ada risiko apapun sehingga program ini diharapkan bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, kami nilainya kemarin berapa, Pak? Rata-rata nasional 72 ya Pak? 72, kami 80. Oleh karena itu akhir tahun ini kita minta disosialiskan lagi agar yang tahun lalu bisa kita rapikan dan tahun yang akan datang kita sudah siap-siap. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyampaikan bahwa Indeks Integritas Nasional Kemenko Pangan kini berada di atas rata-rata nasional dengan survei penilaian integritas mencapai skor 7,8 poin. Menurutnya hal tersebut patut untuk diapresiasi, terlebih Kementerian Koordinator Bidang Pangan merupakan kementerian baru di Kabinet Pemerintahan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Mutia Anggiadi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi secara resmi melepas 15 kepala keluarga asal daerah istimewa Yogyakarta menuju ke wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Para calon transmigran ini telah melalui proses seleksi pelatihan sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan. Kementerian Transmigrasi resmi melepas calon transmigran sebanyak 5 kepala keluarga asal daerah Yogyakarta ke wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Pelepasan tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Yogyakarta. Para calon transmigran diberikan jaminan hidup oleh pemerintah selama 1 tahun dan pendampingan hingga 5 tahun bagi para transmigran. Viva Yoga juga mengatakan transmigrasi ini bukan saja sekedar perpindahan penduduk, melainkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat agar mempunyai pendapatan yang baik. Hari ini di Yogyakarta, kami dari Kementerian Transmigrasi dan Dinas Nakertran Daerah Istimewa Yogyakarta memberangkatkan 15 KK yang terdiri dari 12 kepala keluarga. Kita berangkatkan di lokasi transmigrasi Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan 3 kepala keluarga kita berangkatkan di lokasi transmigrasi Taramanutua, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Jadi ini hasil dari seleksi dan mereka semuanya sudah dilatih dan semuanya sudah siap. Tujuannya adalah agar mereka dapat merubah hidupnya agar lebih sejahtera lagi dan mereka punya kemampuan teknis untuk mengolah tanah menjadi sumber ekonomi mereka, menjadi sumber penghidupan mereka, dan ini menjadi bagian dari transformasi transmigrasi yang bukan hanya sekedar memindahkan penduduk, tapi kita akan lebih mengorientasikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan masyarakat yang sejahtera, punya pendapatan lebih baik, maka secara otomatis akan ada peningkatan dan kecukupan gizi dan protein, sehingga akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, yang cerdas, yang bisa memberikan kebaikan buat masyarakat, bangsa, dan negara. Awalnya mungkin ada pendampingan khusus dari pemerintah terkait para transmigran ini? Iya, dalam hal ini kita memberikan
jaminan hidup atau jatuh pangan setiap bulan selama 1 tahun, dan kita memberikan pendampingan selama 5 tahun agar mereka hidupnya lebih mandiri, dan kita akan selalu memonitor bekerjasama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Poso dan Kabupaten Polman agar mereka terpantau dalam kesehariannya, dan kita harapkan juga mereka dengan Tanah Harapan yang baru dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Poso dan Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Dari Yogyakarta, Farizalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menghadiri peringatan Milad ke-112 Masjid Raya Al-Mutakin, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Pemirsa, dalam kunjungan kerja tersebut Menak didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Syaiful Mucab, serta Kakanwil Kemenak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Syaiful Mucab, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Klaten pada Minggu 14 Desember 2025. Agenda utama kunjungan ini yaitu menghadiri peringatan Milad ke-112 Masjid Raya Al-Mutakin, Prambanan. Dalam kesempatan tersebut, Menak juga mengajak masyarakat untuk menghidupkan kembali peran masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, serta pemberdayaan sosial. Menak juga menyampaikan pesan agar masjid dan juga pesantren terus memberikan dampak nyata bagi umat, serta menjadi ruang kebersamaan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam acara tersebut, Menteri Agama menyampaikan tausiah bertema kemasjidan dengan mengulas kilas balik fungsi masjid pada masa Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya sebagai tempat sholat namun juga sebagai pusat peradaban umat. Rangkaian kunjungan kerja Menak RI dilanjutkan dengan kunjungan ke Pondok Pesantren Modern Baitul Salam di Kabupaten Klaten. Melalui kunjungan kerja ini, Kementerian Agama menegaskan komitmen untuk terus menguatkan peran masjid dan pesantren sebagai pilar pembinaan umat dan pemersatu kehidupan sosial keagamaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Komisi 4 DPR RI yang melaksanakan kegiatan penanaman bunga Edelweiss di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur. Kegiatan dipimpin Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, bertujuan untuk mendukung pelestarian ekosistem sekaligus memenuhi kebutuhan adat masyarakat suku Tengger. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dipimpin Ketua Komisi 4 Titik Soeharto melakukan penanaman bunga Edelweiss di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kelangsungan ekosistem pegunungan serta menjaga populasi bunga Edelweiss yang juga merupakan tanaman endemik dan dilindungi. Selama ini bunga Edelweiss memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat suku Tengger, khususnya untuk keperluan ritual adat. Melalui program budidaya ini diharapkan kebutuhan adat dapat terpenuhi tanpa merusak populasi Edelweiss alami di zona inti Taman Nasional. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyebut Edelweiss sebagai bunga abadi yang memiliki keindahan dan juga keunikan karena hanya tumbuh di kawasan pegunungan dengan ketinggian tertentu. Dari Komisi 4 kami meninjau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ya. Edelweiss, tanam Edelweiss itu memang indah sekali, bunga yang tumbuh hanya di ketinggian 1.300-an gitu ya, dan itu bunga forever, nggak layu, nggak bakal layu. Melalui kegiatan penanaman dan budidaya Edelweiss ini, Komisi 4 DPR RI berharap upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan pelestarian nilai budaya dan juga kearifan lokal masyarakat sekitar Taman Nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi internasional di mana 10.000 pelari dari berbagai belahan dunia memadati kawasan piramida Giza, Mesir. Mereka mengikuti Pyramids Half Marathon yang kembali digelar tahun ini. Pemirsa, ajang lari internasional ini tak hanya menyajikan kompetisi olahraga, namun juga menghadirkan pengalaman berlari di salah satu situs bersejarah paling ikonik di dunia. Pyramids Half Marathon kembali digelar di kawasan Piramida Giza, Mesir pada Sabtu 13 Desember 2025 lalu. Ajang ini diikuti sekitar 10.000 pelari dari lebih 120 negara. Rekaman video menampilkan momen start perlombaan para peserta yang berlari dengan latar piramida, serta prosesi penyerahan penghargaan kepada para pemenang di berbagai kategori. Salah satu penyelenggara, Aiman Hakim, menyebut lomba ini sebagai perpaduan antara olahraga dan sejarah. Menurutnya, berlari di kawasan piramida memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para peserta dan wisatawan.
Sementara itu, seorang pelari internasional lainnya mengaku sangat antusias mengikuti ajang ini bersama teman-temannya. Ia menyebut suasana piramida dan dukungan penonton membuat perlombaan terasa sangat istimewa. Perlombaan ini menyediakan beberapa jarak lari mulai dari 5 km, 10 km, hingga 21 km sebagai lomba utama. Kementerian Pemuda dan Olahraga Mesir menyatakan, Pyramids Half Marathon telah menjadi agenda tetap olahraga internasional di Mesir. Ajang ini dinilai membawa pesan peradaban dan pariwisata, serta menyatukan ribuan peserta di salah satu situs warisan dunia terpenting. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemusnahan rokok dan miras ilegal senilai 3,13 miliar rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi peristiwa berikutnya di mana seorang bayi perempuan tewas di tangan ayahnya di Jalan Betawi, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu sore 14 Desember 2025. Pemirsa, diduga korban tewas dengan luka di bagian kepala akibat dilempar pelaku. Warga Jalan Betawi, Kecamatan Ciputat digegerkan dengan seorang bayi perempuan yang meninggal dunia akibat diduga dianiaya ayah kandung pada Minggu sore 14 Desember 2025. Warga geger karena baru mengetahui kejadian ini setelah melihat kedatangan sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Ciputat Timur ke lokasi kejadian. Polisi melakukan pemeriksaan di warung tempat korban dan pelaku tinggal. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi mata guna mendapatkan informasi terkait peristiwa ini. Warga mengaku terkejut karena pelaku selama ini tidak menunjukkan perilaku yang aneh dan keluarga korban baru tinggal di warung selama 6 bulan. Pas saya pengasal keluar, ya saya pikir tamu, ya maka saya masuk lagi. Nah itu pas paginya anak saya bilang pada kejadian pembunuhan di mana itu di warung Bang Jai. Lah siapa nih bunuh? Bayi. Kira-kira bayi yang mana? Oh yang pernah digendong itu. Saya kagak tahu lagi. Sengaja anak saya bilang itu ada lukanya tuh Pak, ada luka tahu gigitan, entah pukulan, entah gigitan kan hasilnya ada dicepak gigit. Itu ada bekas gigitan. Dengar-dengar desas-desus sih katanya ada yang dibilang dilemparin begitu, ada yang bilang dibanting. Itu kurang paham, nggak tahu. Emang kemungkinan besar memang disiksa Pak ya? Iya. Itu cowok cewek Pak? Cowok. Cewek. Oh cewek. Jenis kelaminnya perempuan. 6 bulan. Oh jadi Bapak tuh tahu semalam tuh ketika polisi datang rame-rame? Iya di sini rame-rame ditaruh sana mah di bawah cuma satu doang saya lihat. Warung buka fotokopian juga, warung sembako juga. Udah berapa lama yang Bapak tahu? Iyalah di sini mah sekitar jalan 6 bulan lah. 6 bulan. Tapi kesehariannya yang Bapak lihat? Ya sehariannya sih biasa aja tuh anaknya juga, nggak ada tampak temperamen atau gimana gitu, dan lagi juga si pelakunya nggak pernah bersosialisasi sama warga sini. Tetap tutup model pendiam. Iya pokoknya dia di dalam aja. Bapak sebagai warga terkejut, kaget Pak ya? Dia terkejut lah, kalau saya bilang dia juga suaminya juga nggak pernah kayak berlaku yang agak aneh-aneh lah istilahnya, biasa aja. Iya setelah itu saya tahu ya kok begitu. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati guna kepentingan otopsi. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait dengan peristiwa tersebut. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, berpura-pura hendak memborong bakso untuk acara hajatan. Sepasang suami istri terekam kamera pengawas atau CCTV tengah melakukan aksi pencurian uang milik pedagang bakso keliling di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Aksi pencurian pasutri tersebut viral di media sosial. Hampir sepekan buron, kedua pelaku pun akhirnya dapat ditangkap polisi di wilayah Cipondoh, Tangerang, Banten.
Pasangan suami istri berinisial NS 34 tahun dan CN 25 tahun ini tak bisa berkutik usai ditangkap unit Reskrim Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Hampir sepekan buron, keduanya akhirnya dapat diamankan polisi dari kediamannya di wilayah Cipondoh, Tangerang, Banten. Pasutri tersebut dibekuk petugas karena nekat melakukan aksi pencurian uang milik pedagang bakso keliling di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Aksi pencurian Pasutri tersebut pun terekam kamera pengawas atau CCTV dan seketika viral di jagat maya. Dalam video rekaman kamera pengawas CCTV, tampak kedua pelaku yang berpura-pura hendak mendorong bakso untuk acara hajatan ini langsung berbagi peran. Sang suami terlihat mengalihkan korban pedagang bakso dengan mengajaknya berbicara, sementara sang istri yang melihat kesempatan langsung menggasak uang korban dari dalam laci gerobak. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengatakan bahwa uang Rp150.000 hasil pencurian tersebut telah digunakan kedua pelaku demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di Jalan Meruya Selatan Kafling DKI Kembangan, bahwa berdasarkan rekaman yang beredar luas terlihat jelas bahwa kemarin sempat viral, petugas dari Polsek Kembangan telah dapat mengungkap dan mengamankan kedua pelaku. Kini kedua pelaku berikut barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan dalam beraksi masih mendekam di Polsek Kembangan, Jakarta Barat dan terjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Diduga korsleting listrik, bengkel tambal ban di Kalimalang, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur terbakar pada Selasa 16 Desember 2025 pagi. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa namun membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi macet. Dari video amatir terlihat kobaran dan kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat api membakar bangunan bengkel tambal ban di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur pada Selasa 16 Desember 2025 pagi. Ledakan juga terdengar beberapa kali dari lokasi yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik yang menimbulkan percikan api dan menyambar ke tumpukan ban di dalam bengkel. Setelah kami sampai di TKP, jadi untuk status itu kuning. Jadi tidak membahayakan, tidak ada potensi perambatan. Untuk sementara tadi saya informasi dari pihak dari rumah terdekat itu harus pendek listrik, Pak. Harus pendek listrik. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 30 menit dengan mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran beserta 35 personil. Namun akibat peristiwa kebakaran ini arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan panjang lantaran kebakaran terjadi saat jam sibuk kerja pagi hari. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Sinpo TV mengabarkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga menjadi korban aksi penjamretan saat berjalan kaki sambil menggunakan ponsel. Peristiwa ini terjadi di Jalan Swadaya, Sukmajaya, Kota Depok. Aksi pelaku pun terekam kamera CCTV yang terpasang di rumah warga. Tampak dari rekaman kamera pengawas, korban bersama 2 orang anaknya sedang berjalan kaki. Namun saat korban sedang menggunakan ponselnya, dari arah berlawanan datang pelaku bonceng 3 menggunakan motor dan 1 pelaku berhasil merampas ponsel korban. Peristiwa ini terjadi pada saat korban menuju ke rumahnya usai menjemput anaknya mengaji. Korban yang sempat berteriak membuat warga sekitar mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri ke arah Cilodong. Bawa anaknya 2 jalan kaki. Itu lagi ngapain sih, dia jemput atau? Lagi aku jemput. Iya udah. Jemput apa, Mbak? Jemput ngaji. Jemput ngaji. Terus warga sempat ada yang ngejar atau gimana? Iya. Kapolsek Sukmajaya AKP Rizky Firmansyah Tontowi Putra membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya pun telah menerima laporan dari korban. Selain melakukan penyelidikan dari hasil rekaman CCTV, pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kasus atau kejadian penjamretan yang viral di media sosial itu terjadi di Kecamatan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, sekitar pukul 1 siang. Ya. Lanjut, korban sudah membuat laporan kepolisian di Polsek Sukmajaya keesokan harinya, hari Sabtu jam 5 sore. Adapun barang yang hilang atau kerugian daripada penjamretan tersebut yaitu berupa iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro ditaksir nilai kerugian sebesar 21 juta.
sedang menunggu anaknya dari sekolah PAUD. Nah itu mau pulang. Betul, pulang jemput. Nah, di tengah perjalanan pulang memang korban itu memang megang HP ya. Dia megang HP sambil berjalan. Itu saat itu mungkin lengah dan di situ ada kesempatan daripada pelaku untuk melakukan perampasan atau penjamretan. Kalau sesuai dengan CCTV itu ada bertiga ya, Bojeng 3. Satu motor. Akibat dari peristiwa ini, korban mengalami kerugian hingga mencapai 23 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pohon besar tumbang akibat terpaan angin kencang di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Pohon tumbang menimpa minibus yang melintas di bawahnya. Peristiwa tidak menimbulkan korban jiwa. Batang pohon besar yang berada di tepi jalan ini patah menimpa minibus yang sedang melintas di bawahnya hingga bagian depan mobil rusak parah. Petugas kepolisian mengevakuasi batang pohon yang menutupi bahu jalan agar arus lalu lintas tidak macet. Nursi, penumpang mobil, mengatakan kejadian berlangsung begitu cepat. Tiba-tiba suaminya Ray mendadak akibat melihat pohon tumbang di depan mobil. Selain mobil rusak, pengemudi minibus cedera di bagian tangan akibat peristiwa tersebut. Mau ke Margonda, mau mana ke Depok 2 saya, mau ke Nusantara. Mau ke toko daging tuh, terus tiba-tiba kayak gitu. Pokoknya tumbang ke depan mobil saya itu. Tangannya mendadak, tangannya sakit. Kalau katanya nggak mendadak, udah saya ketiban banget tuh mobilnya hancur, udah hancur sebelah kan? Sebelah Pak pohon. Ketimpa pohon sama yang amangan abrak pohon juga, kan mendadak kan? Nah, Ada yang luka di dalam mobil? nggak ada, cuma ini aja tuh, sama apa? Seleo dikit. Berapa orang di dalam? Dua aku sama ayahnya. Selain faktor angin kencang, tumbangnya pohon juga diduga akibat kurangnya perawatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi yang dialami korban diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan polisi yang berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang supir taksi online yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Cimake, Kabupaten Serang, Banten. Polisi menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku. Kasus ini diduga bermotif ekonomi. Aparat kepolisian Ditkrimum Polda Banten menangkap dan menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka pembunuh pengemudi taksi online yang jasadnya ditemukan di kolong jembatan Cimake, Kabupaten Serang, Banten. Aparat mengamankan pelaku 6 hari setelah jasad korban ditemukan. Selain menangkap pelaku, aparat juga menyita barang bukti berupa kawat yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan kendaraan milik korban. Terima kasih rekan media. Jadi pada hari ini kita melaksanakan press conference tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pencurian dan kekerasan, yang mana setelah diawalin tentang adanya temu mayat tanpa identitas yang dibuang di bawah jembatan Pabuaran. Dari situ tim gabungan dari Resmob Subdijatan Reskrim Polda Banten dengan Satreskrim Polresta Serang Kota, kita melaksanakan rangkaian penyelidikan untuk mengetahui siapa korban ini. Ya, jadi dengan alat inafis kita, identifikasi kita dapat berhasil mengidentifikasi identitas korban, yang kemudian kita cross-check dengan keluarganya di daerah Tangerang, menyatakan betul dengan keluarganya, sehingga dapat kita ketahui profesinya adalah sebagai sopir gokar. Nah, dari sini kita melaksanakan rangkaian penyelidikan, siapa yang memesan pada dini hari tersebut, diketahui yaitu adanya sebuah akun yang diduga fiktif atas nama Dede, dan kita terus melakukan rangkaian penyelidikan sehingga pada tanggal 6 kemarin kita berhasil melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku, tepatnya di Jalan Raya Serang Pandeglang di depan Rumah Sakit Bayangkara. Adapun pelaku adalah pelaku tunggal, yang mana motifnya yaitu pengen menguasai barang-barang milik korban, baik itu mobil ataupun handphone, dan mereka dengan cara memesan dengan akun fiktif kemudian melakukan pembunuhan. TKP pembunuhan tepatnya adalah di depan UIN, yaitu dengan cara menjerat menggunakan kabel dan untuk menghilangkan jejak membuang jenazah korban ini di bawah jembatan Pabuaran. Seperti diketahui, pengungkapan tersangka berawal dari penemuan jasad korban pada Jumat dini hari lalu. Jasad korban ditemukan warga dalam kondisi terlentang dengan kedua tangan terikat dan bekas luka di leher.
Dari hasil penyelidikan dan pengumpulan bukti dan keterangan saksi, petugas kemudian bergerak cepat dan menangkap pelaku kawasan Cipare, Kota Serang, Banten. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk memberi efek jerah sekaligus memberantas peredaran rokok dan minuman keras ilegal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur memusnahkan rokok dan minuman keras dengan nilai keseluruhan 3,13 miliar rupiah. Dan pemirsa, pemusnahan tersebut merupakan hasil penindakan selama kurun waktu Oktober 2024 hingga November 2025 oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT. Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur memusnahkan rokok dan minuman keras dengan nilai keseluruhan 3,13 miliar rupiah. Pemusnahan terhadap 1.477.424 batang rokok ilegal dengan berbagai merek jenis sigaret putih dan sigaret kretek dilakukan dengan dibelah menggunakan mesin khusus tanpa dibakar. Selain itu, pemusnahan 4.962,95 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal berbagai merek jenis golongan A, B, dan C dilakukan dengan cara digilas menggunakan alat berat ekskavator. Nilai barang yang juga dimusnahkan mencapai Rp3.134.027.000 dengan perkiraan potensi nilai cukai tak tertagih sebesar Rp1.466.11.524. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur, R. Fajar Joni Cahyadi menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan pelaku sangat beragam, mulai dari tanpa pita cukai hingga menggunakan pita cukai palsu. Terkait sebaran wilayah peredaran barang ilegal, pihak Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB, dan juga NTT sudah memetakan titik atau juga wilayah yang dianggap rawan namun tidak dirinci lokasinya secara spesifik. Kalau untuk nilai barang yang dimusnahkan yang sekarang, itu sebesar 3,134 miliar, tetapi nilai cukai yang tidak tertagih ini sebesar 1,466 miliar. Tetapi kalau kita lihat yang tadi saya sampaikan, bahwa penindakan di kantor wilayah DJBJ Bali NTB NTT ini nilainya itu kurang lebih 40 miliar dan potensi nilai cukainya 27,1 miliar. Ini adalah tangkapan hanya oleh kantor wilayah saja. Tetapi kantor pelayanan itu juga melakukan pemusnahan sendiri. Itu ya. Jadi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak yang dilakukan modusnya dia tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai tetapi pita cukainya palsu. Selama periode 1 Januari 2025 hingga 9 Desember 2025, Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan telah melakukan 1.652 kali penindakan rokok dan juga minuman mengandung etil alkohol ilegal alias tanpa cukai. Dari penindakan tersebut berhasil diamankan 18,1 juta batang rokok ilegal dan 14.872 liter minuman beralkohol ilegal. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari seorang pria yang berstatus guru SMA di Kota Padang tertangkap basah berduaan bersama seorang pria di toilet Masjid Syarif Cikandir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung pada Senin 15 Desember 2025. Diduga pelaku melakukan kegiatan asusila sejenis. Seorang pria berinisial S berusia 58 tahun yang berprofesi sebagai guru SMA dan berstatus pegawai negeri sipil diamankan warga dan pengurus Masjid Syarif Cikandir, Kota Padang. Pria tersebut diduga melakukan perbuatan asusila dengan seorang pemuda berinisial LVS usia 18 tahun di dalam toilet masjid pada Senin 15 Desember 2025 sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Bungus Teluk Kabung AKP Syamsurijal menyampaikan bahwa kedua pria tersebut ditangkap oleh pengurus masjid dan warga setelah mencurigai aktivitas keduanya di dalam kamar mandi masjid. Setelah diamankan, kedua terduga pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan menangani kasus tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Choiri Fauzi, soroti kasus pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya sendiri yang baru berusia 12 tahun di Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, menurutnya introspeksi pola didik orang tua dan juga komunikasi dua arah terhadap anak sangat diperlukan sebagai langkah mitigasi penyimpangan terhadap perilaku anak. Kasus pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga di Medan Sungkal, Kota Medan, Sumatera Utara kian menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, korban dikenal memiliki keluarga harmonis justru berakhir tragis di tangan anak kandungnya sendiri yang baru berusia 12 tahun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Dinas P3A Medan telah melakukan pendampingan dan monitoring terkait kasus tersebut. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menilai bahwa perlu adanya introspeksi diri dari para orang tua terkait pola didik anak. Menurutnya komunikasi dua arah sangat diperlukan tak hanya orang tua terhadap anak, tetapi juga komunikasi anak terhadap orang tua sebagai langkah mitigasi terjadinya penyimpangan terhadap perilaku anak. Selain itu, pembatasan dan pengawasan terhadap media sosial juga perlu dengan tegas dilakukan oleh para orang tua, termasuk penggunaan gadget dan juga permainan game online yang saat ini banyak mengandung unsur kekerasan. Dari analisa yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, setidaknya ada 5 faktor yang ditemukan menjadi penyebab kekerasan pada rumah tangga. Pertama adalah faktor ekonomi, pola asuh dalam keluarga, penggunaan media sosial, faktor lingkungan, dan juga terakhir pernikahan di usia dini. Kalau itu kami dari di kementerian kami itu kan ada berjenjang ya. Karena itu kasusnya ada di provinsi, maka provinsi yang menyelesaikan. Tapi kami juga berproses bersama, koordinasi, saling berkoordinasi dengan dinas terkait gitu. Sekarang sedang diproses ya. Ini memang jadi perhatian kita semua, khususnya para keluarga. Ayo introspeksi bersama. Sebetulnya pendidikan, pengasuhan yang kita berikan kepada anak-anak sebetulnya itu sudah sesuai belum dengan anak-anak sekarang. Ini dianggap kan kelihatannya keluarganya harmonis, tapi tiba-tiba terjadi seperti itu. Maka ayo kita evaluasi bersama, siapapun, mungkin saya juga, bagaimana memberikan pola asuh yang berkualitas untuk anak-anak kita. Jangan berkualitas menurut orang tua saja, tetapi bagaimana berkualitas menurut anak-anak. Jadi ada kompromi. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, anak tidak diam, tapi berani menyampaikan. Seperti diketahui, seorang ibu berinisial FS tewas di tangan anak kandungnya sendiri yang baru berusia 12 tahun di Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi pun telah menggelar prarekonstruksi di rumah korban dengan menghadirkan terduga pelaku dan sejumlah saksi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.